Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu Bidan. Waalaikumsalam. Pagi Bu, Pak. Mari masuk, Ibu bidannya ada di dalam. Oh iya Bu, ini antre atau bisa langsung bertemu bidannya ya Bu ya? Oh iya Pak, mari, kebetulan ini tidak antri. Ibu dan Bapak bisa langsung masuk ya. Mari saya antar ke ruang Bu Bidan, Bu, Pak. Assalamualaikum Bu Bidan, ini ada pasien ingin berkonsultasi dengan Ibu. Waalaikumsalam. Mari silahkan duduk Pak, Bu. Oh iya, Mbak Ayu bisa kembali ke ruang depan ya Mbak? Oh ya, baik Bu Bidan. Nah, Ibu, Bapak, perkenalkan nama saya Bidan Mutia yang bertugas di puskesmas ini dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Oh iya, jadi begini Ibu Bidan. Ini anak saya yang ada di rumah susah sekali disuruh makan Ibu Bidan. Baru sekalinya makan, dia tidak mau makan sayur sama ikan, makannya juga sedikit sekali Ibu. Jadi saya itu khawatir nanti anak saya itu terkena kurang gizi Ibu Bidan. Oh, begitu ya Ibu. Sebelumnya Ibu, boleh saya tahu nama Ibu dan Bapak dan berapa umurnya? Nama saya Feni Ibu, umur saya 24 tahun dan ini suami saya namanya Bapak Masna, umurnya 25 tahun Ibu. Oh, Ibu, kalau anaknya Ibu siapa namanya dan berapa usianya ya Bu? Anak yang pertama namanya Lia, usianya 2 tahun. Yang bungsu yang saya bawa ini Aldi namanya Ibu, umurnya baru 2 bulan ini. Nah, yang pertama ini Ibu yang susah makan dan dia sekarang sedang bersama neneknya di rumah. Kami tinggal di perumahan dekat sini Ibu Bidan. Begitu ya Bu. Tadi kan Ibu bilang anaknya Ibu susah makan atau kurang nafsu makan, terus pilih-pilih makan. Kalau boleh saya tahu bagaimana ceritanya Ibu? Sejak kapan si adik begitu ya kira-kira? Kalau saya tidak salah perkiraan sejak beberapa bulan lalu Ibu. Awalnya Ibu, anak saya cuma susah disuruh makan siang Ibu, apalagi kalau keasyikan main terus, tapi kalau sudah lelah bermain langsung tidur. Kalau malam Ibu jadi tidak sempat lagi makan. Saya sudah usaha bujuk sampai saya paksa Ibu kalau tidak mau makan. Begitu ya Bu. Kalau boleh tahu memangnya Lia sering main apa Ibu? Terus mainnya di mana Bu? Di halaman rumah Bu, atau paling di tetangga sama anaknya tetangga. Kalau di halaman rumah paling main masak-masakan saja Bu, boneka-boneka. Tapi kalau di rumah tetangga kurang tahu Bu, karena kalau saya sudah sibuk di toko atau bersih-bersih rumah tidak saya perhatikan Bu. Tapi kadang saya lihat main tanah atau main becek-becekan seperti itu Ibu. Oh, begitu ya Bu. Bagaimana kondisi kesehatan anaknya Ibu? Terus berapa terakhir timbangan anaknya? Oh iya, Ibu Lia pernah sakit Bu, sakit perut terus mual-mual, baru muntah-muntah terus gatal katanya Ibu, lubang pantatnya itu. Terakhir saya timbang itu 6,9 kg beratnya Bu. Begitu ya Bu, termasuk rendah ya Bu. Jadi dari cerita Ibu, saya simpulkan sepertinya anak Ibu itu terkena penyakit cacingan. Jadi Ibu itu penyakit cacingan disebabkan karena kurangnya kesadaran akan kebersihan, baik terhadap diri sendiri ataupun terhadap lingkungannya. Itu penyakit cacingan dapat menular melalui telur yang tertelan dan masuk ke dalam tubuh si anak melalui makanan baik yang terinfeksi bakteri atau mungkin belum matang ataupun mentah, atau saat menyentuh tanah yang kotor atau becek, seperti itu Ibu. Oh begitu ya Bu. Jadi apa yang harus saya lakukan ya Ibu? Saya sarankan jaga kebersihan sekitar rumah Ibu, terutama kamar mandi dan dapur Ibu.
Terus biasakan mencuci tangan sebelum dan setelah makan, memilih makanan yang bersih dan memasak makanan sampai betul-betul matang dan rutin memotong kuku. Juga tidak lupa nasihati anak ibu agar memakai sandal atau sepatu ketika bermain di tanah. Dan buanglah kotoran hewan peliharaan jika ada pada tempat yang aman dan tidak mencemari lingkungan. Oh begitu ya Ibu Bidan. Iya ibu. Oh iya, selain itu anak di atas 6 bulan dapat diberikan obat cacing jika memang diperlukan. Ini untuk mengobati cacingan pada anak ibu yang baru berusia 2 tahun, sehingga selain menyembuhkan juga bisa mengembalikan nafsu makan si anak. Selain itu berikan juga obat penambah nafsu makan. Perhatikan jadwal makan, serta kalau bisa buatkan makanan dengan bentuk-bentuk lucu sehingga bisa memunculkan minat anak untuk makan makanannya. Seperti itu ibu. Kalau begitu saya akan coba terapkan pada kehidupan keluarga saya Ibu Bidan. Oh ya, terima kasih Ibu Bidan atas saran-sarannya. Iya, sama-sama ibu. Sudah tugas saya membantu. Ini sudah cukup tahu ada yang ingin ibu Oh ya Ibu, umur anak saya kan 2 bulan Bu. Bagaimana cara anak saya mendapatkan kehangatan tubuhnya ya Bu? Apakah bedongnya sudah sesuai Bu Bidan? Oh iya, jadi begini ibu, sesuai dengan yang sudah saya lihat selama ini. Jadi bayi ibu itu sudah mendapatkan kehangatan pada tubuhnya. Dikarenakan kenapa? Jadi sesuai dengan instruksi yang dianjurkan oleh orang-orang yang memberitahu ibu tentang bedongan. Awalnya itu menggunakan baju serta langsung menggunakan bedongan seperti itu yang diberitahu orang-orang atau bidan yang menangani lahiran anak. Supaya jelas lagi, saya akan menjelaskan kepada ibu bagaimana cara bayi ibu itu tetap mendapatkan kehangatan pada tubuhnya. Jadi ibu, tubuh bayi baru lahir masih sangat rentan dengan perubahan suhu, sangat berbeda dengan kondisinya saat di dalam kandungan, di mana ia selalu mendapatkan kehangatan. Bayi baru lahir umumnya memiliki suhu tubuh antara 36,5 sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Si kecil juga harus beradaptasi dengan dunia luar. Karena itu, perlu menjaga kehangatan. Di sini juga ada cara agar bayi ibu selalu dalam keadaan hangat. Yang pertama, ada cara seperti menghangatkan tubuh bayi ala kanguru. Ala kanguru itu seperti kakinya itu menyilang. Nanti saya kasih tahu contohnya. Pasti ibu sudah tahu kan ya. Yang kedua, memberikan ASI secara eksklusif. Memberikan ASI secara eksklusif ini yaitu selama 6 bulan supaya bayi ibu selalu mendapatkan nutrisi. Selain makanan bayi baru lahir, ini cuma memproduksi ASI saja. Yang ketiga, taruh bayi di kamar yang bersuhu ideal. Bersuhu ideal itu tidak dingin dan tidak panas. Yang terakhir, memakai pakaian yang sesuai dengan suhu sekitar. Misalnya dalam keadaan cuaca dingin, pakaikan baju yang agak tebal dan jangan agak tipis. Ketika cuacanya lagi panas, pakaikan baju yang tidak tebal namun juga tidak tipis sesuai dengan keadaan. Jadi itu ya Bu, berbagai cara bayi ibu agar tetap dalam keadaan yang hangat. Oh begitu ya Bu. Baik Bu Bidan, mulai sekarang saya akan melakukan apa yang Ibu Bidan informasikan. Baik Bu Bidan, alhamdulillah saat anak pertama maupun anak kedua ASI saya bisa keluar dengan normal, tidak perlu menggunakan susu sapi. Dan oh ya Ibu Bidan, bagaimana sih cara yang benar memberikan ASI yang sesuai dengan aturan? Baik Ibu, jadi begini ya Bu, menjadi seorang ibu dan sudah memiliki seorang anak, perlu dan wajib memberikan nutrisi ke anak. Yang kedua, ini masih berumur 2 bulan ya Bu, masih termasuk bayi baru lahir. Jadi nutrisi yang diberikan kepada anak ibu, supaya jelasnya lagi, saya akan memperjelas bagaimana cara memberikan ASI yang baik.
Jadi bayi baru lahir harus mendapatkan ASI eksklusif yang cukup selama kurang lebih 6 bulan tanpa memberikan selain ASI. Jadi ASI eksklusif diberikan selama 6 bulan ini karena pada masa itu bayi belum memiliki enzim pencernaan yang sempurna untuk mencerna makanan atau minuman, terlebih semua jenis nutrisi yang tepat oleh bayi akan dipenuhi oleh ASI. Nah, tujuannya yaitu untuk melindungi bayi dari resiko infeksi apus seperti diare dan infeksi saluran kemih. ASI eksklusif juga melindungi bayi dari penyakit kronis di masa depan, seperti diabetes meliputi tipe 1 dan tipe 2 bagi ibunya. Sementara bayi ibunya menyusui itu dapat menunda kehamilan, kesuburan, dan mengurangi resiko pendarahan pasca operasi atau pasca melahirkan, kanker payudara, premenopause, dan kanker ovarium. ASI eksklusif juga diberikan selama 6 bulan. Ini pertama sejak bayi dilahirkan tanpa diberikan tambahan makanan atau minuman apapun. Saat memasuki umur 6 bulan nanti, bayi diperkirakan makanan pendamping ASI yaitu ampliasi. Sedangkan pemberian ASI tetap diteruskan hingga bayi berusia 2 tahun. Bila bayi diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan penuh, maka akan mengurangi kemungkinan ibu untuk hamil lebih dini. Ibu yang menyusui dengan ASI biasanya juga lebih cepat memberikan postur tubuh seperti sebelum hamil. Selain itu, juga bisa mengurangi kerapuhan pada tulang ibu. Seperti itu, Ibu. Baik Bu Bidan, saya mengerti. Selanjutnya saya ingin mengetahui bagaimana cara menjaga kebersihan dan kesehatan bayi ya Bu. Nah, iya, bagus sekali pertanyaannya, Ibu. Nah, hal itu juga masuk ke dalam hal yang paling penting dan harus diperhatikan oleh ibu. Jadi, kesehatan bagi tubuh juga tergantung pada kebersihan yang diberikan kepada bayi oleh ibu. Nah, ada beberapa cara bagaimana menjaga kebersihan dan kesehatan pada bayi. Yang pertama, mencuci tangan sebelum menggendong bayi. Diusahakan sebelum menggendong bayi harus terlebih dahulu ibu cuci tangan lalu menggunakan hand sanitizer. Ketika ada orang lain yang ingin menggendong bayi ibu harus memberitahu bahwa terlebih dahulu cuci tangan. Yang kedua, menjaga kebersihan rumah. Kulit bayi dan pernafasan bayi masih sensitif terhadap debu. Ibu juga harus rajin membersihkan rumah. Yang ketiga, perhatikan kebersihan mainan. Kebersihan mainan itu tidak mungkin kalau usia 2 bulan sudah mempunyai mainan yang banyak. Suka ada mainan di atas, nah itu juga perlu diperhatikan dan dibersihkan. Memandikan bayi, karena memandikan bayi juga termasuk ke dalam hal yang penting supaya bayi kita terlihat sehat, dan usahakan memandikannya itu menggunakan air hangat, tidak menggunakan air yang dingin. Yang terakhir, berikan kebersihan kuku, hidung, mata, dan telinga. Begitu Ibu. Bagaimana, masih ada yang ingin ditanyakan lagi Bu Feni? Oh iya Ibu, saya izin bertanya lagi, apakah penting imunisasi pada bayi? Nah, iya Ibu, hal tersebut sangatlah penting sekali ya Bu. Selain menjaga kebersihan, juga kesehatan bayi juga harus mendapatkan imunisasi yang baik, dan itu sebagai orang tua harus memperhatikan imunisasi yang dianjurkan oleh bidan maupun orang-orang sekitar. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan kepada Ibu untuk imunisasi dasar lengkap. Bayi berusia kurang dari 24 jam diberikan imunisasi hepatitis BB, HBO. Berusia 1 bulan diberikan BCG. Usia 2 bulan diberikan DPT-HB, HIB1, dan polio 1. Untuk usia 3 bulan diberikan DPT, HB, HIB, dan polio 3. Usia 4 bulan diberikan DPT, HB, HIB3, polio 4, HIPAVI atau polio suntik ya Bu. Nah, untuk DLD yang baru berusia 2 bulan bisa diberikan imunisasi DPT-HB. Begitu Ibu. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Alhamdulillah, semuanya sudah jelas Ibu Bidan. Saya jadi mengerti apa saja yang harus saya dan juga suami saya lakukan untuk merawat kedua anak kami. Ya sudah, kalau begitu Ibu, saya permisi dulu ya Ibu Bidan. Oh iya, alhamdulillah kalau begitu. Baik Ibu, mari silahkan.
Ibu hati-hati ya ibu di jalan. Kalau ada lagi keluhan jangan ragu-ragu untuk datang lagi ya bu, pak. Oh, tentu Ibu Bidan. Kalau begitu saya pamit ya Ibu. Assalamualaikum. Iya ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wake up to the sun on my face, map out my day, try my best to stay awake, need me some coffee, open up my windows and breathe, everybody's doing the same thing, it's always been like that, yeah I know it, then the days flew by without me counting them. Suddenly I've made my way around the sun. Spring is on my mind. This cold don't feel right. Need you by my side,